Dia telah berumur 40 tahun. Tapi masih SMA. Bahkan belajar di kelas yang sama dengan anaknya. Dia awalnya adalah seorang pria muda dari keluarga kaya. Setelah kecelakaan mobil dia berada dalam kondisi vegetatif persisten. 18 tahun kemudian, dia bangun. Mengejutkan seluruh rumah sakit. Pasien bergegas turun dari tempat tidur untuk melihat keajaiban medis ini. Dia melihat ke cermin. Menemukan bahwa wajahnya penuh dengan kerutan. Dia ingat masa lalu. Dia dulunya hot boy di sekolah. Ketika siswi-siswi melihatnya, dia dengan semangat meneriakkan. Berdiri di depan sekolah untuk berbicara. Saya ingin berhenti sekolah. Sekarang dia melihat wajahnya. Lalu mati saja, mengapa hidup untuk apa lagi? Ketika sampai di rumah, dia menemukan bahwa ayahnya telah menjadi papan roh. Dia menangis sambil berkata siapa yang akan memberinya uang saku di masa depan. Seseorang tiba-tiba bergegas datang. Terlihat persis seperti dia masa lalu. Ternyata dia anaknya. Sebelum koma, pacarnya telah hamil. Hingga sekarang, putranya telah berusia 18 tahun. Properti yang ditinggalkan ayahnya hanyalah sebuah villa besar. Bahkan memaksanya untuk lulus ujian masuk universitas. Kalau tidak, villa itu juga akan diambil alih. Dia mengatakan, loh berapa harga rumah yang robek ini? Hendak berbalik pergi. Pengurus rumah mengatakan rumah itu bernilai lebih dari 100 miliar. Dia tercengang. Mulai sekarang, Qiao Lijun memutuskan untuk pergi ke sekolah menengah atas untuk mewarisi kekayaan. Langkah menuju puncak kehidupan. Tanpa diduga, sekolah menugaskannya ke kelas yang sama dengan putranya. Ketika pergi ke kelas, guru mengira ini adalah pemimpin yang datang untuk mengawasi pekerjaan. Halo pemimpin. Kemudian mengundang Qiao Lijun untuk duduk di sudut untuk mengawasi. Ternyata ini tempat duduknya sebelumnya. Sudah 18 tahun. Harus kembali ke sini lagi. Guru meminta Qiao Lijun untuk berdiri dan mengucapkan beberapa kalimat. Dia berdiri dan berkata dia juga seorang siswa. Guru tidak percaya. Dan mengatakan kepemimpinan itu sangat rendah hati. Dan putranya merasa seperti dia akan malu. Saat ini pemimpin yang sebenarnya telah tiba. Sekarang semua orang tahu bahwa Qiao Lijun benar-benar seorang siswa. Baru mulai sekolah dan harus mengikuti ulangan bulanan. Dia mengangkat bajunya hendak menyalin jawaban. Hasil teman sekelasnya melaporkan ini ke guru. Mbak, orang ini menyontek. Hendak menyontek. Guru menyuruhnya untuk mengangkat bajunya. Melihat perutnya hitam tinta. Juga bertanya sudah berapa lama dia belum mandi. Qiao Lijun langsung menjawab sejak 18 tahun yang lalu. Kalian sekelasnya semua membencinya. Qiao Lijun benar-benar ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Hasil tes sudah tersedia. Putra Qiao Lijun masih menjadi yang teratas di kelasnya. Bersiap mengumumkan orang bernilai terburuk di kelas. Qiao Lijun menggunakan buku untuk menutupi wajahnya, tidak berani menatap guru. Tanpa diduga, posisi skor terendah ini bukan dia. Tetapi itulah pemuda kaya sombong lainnya. Siswa bodoh ini bahkan merasa sangat terhormat. Dia bahkan menunjuk Qiao Lijun seolah-olah ingin mengatakan, aku telah memperhatikanmu. Sepulang sekolah, dia berjalan sendirian di jalan. Tuan muda jahil itu memang sedang menunggu dia datang. Mereka merupakan kelompok jahil sekolah. Karena di sekolah ini, jika belajar yang terburuk, akan harus belajar lagi. Dan kelompoknya berspesialisasi dalam posisi terburuk. Dia sudah belajar di sekolah menengah di sini selama 6 tahun. Saat ini dia mengancam Qiao Lijun untuk bergabung dengan kelompoknya. Tapi Qiao Lijun tidak setuju. Ketika dia akan berurusan dengannya, guru mereka datang. Qiao Lijun berusia 40 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Bahkan menjadi teman sekelas dengan putranya. Anaknya murid yang baik. Dan Qiao Lijun adalah murid tertua dan paling bodoh. Pada hari itu, saat mengikuti ujian, Kie Kun menantang Qiao Li. Dia tidak pernah bilang apapun. Kie Kun mengangkat tangannya untuk melaporkan bahwa Qiao Li selingkuh. Teman itu menyontek, Mbak. Tepat di bawah meja. Di sudut kiri juga menulis jawabannya. Qiao Lijun langsung bingung. Guru datang untuk memeriksa. Tidak ada dokumen apapun di bawah meja untuk menyontek. Ternyata Qiao Lijun telah menemukan jebakan yang diatur Kie Kun.
bahkan menempelkan dokumen di bawah meja Kie Kun. Qiao Lijun berbalik untuk memprovokasi Kie Kun. Kie Kun segera panik. Qiao Lijun perlahan mengangkat tangannya. Pada akhirnya, dia tidak menuduhnya ke guru. Dia bahkan berbicara omong kosong untuk menipu Kie Kun tersentuh hingga meneteskan air mata. Kie Kun bertekad untuk belajar keras. Setelah pulang, ayah meminta bantuannya. Kie Kun bilang dia ingin belajar. Belajar apa yang harus dipelajari? Ayahmu bahkan tidak pergi ke sekolah. Masih kayak ini. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Cepat lulus dan datang ke sini untuk mewarisi warisan. Apa aku mewarisi warisan apa? Kamu masih belum mati. Apa yang aku warisi? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ayahnya berpikir bahwa Kie Kun minum obat yang salah. Sementara itu, Qiao Lijun ingin lulus ujian masuk universitas. Jadi dia meminta putranya untuk mengajarinya. Li Xing dan menyuruhnya untuk mengamati karakteristik orang itu. Ingat kata-kata dan perilaku orang itu. Qiao Lijun mengamati pria berkalung emas ini. Apakah kamu percaya aku akan membunuhmu? Apakah kamu percaya aku akan membunuhmu? Tidak ada yang akan menyelamatkanmu di sini. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu di sini. Jika ada orang, aku masih akan membunuhmu. Jika ada orang, aku masih akan membunuhmu. Setelah dia dipotong, giliranmu. Setelah dia dipotong, giliranmu. Tak disangka, kali ini Qiao Lijun mendapat nilai maksimal untuk esainya. Gara-gara esai ini, dia dipukuli sampai mukanya membiru. Qiao Lijun dengan gembira melambaikan tangan kepada semua teman. Kie Kun juga telah menjadi sahabatnya. Hari itu Qiao Lijun diseret ke dalam mobil van. Pergi di depan seorang pedagang. Dan pedagang itu adalah ayah Kie Kun. Dia mengancamnya untuk menyerah dari ujian masuk universitas. Jika demikian, dia akan memberinya 20 miliar. Ternyata orang ini adalah pembeli tanah. Selama Qiao Lijun tidak kuliah lagi, maka rumah senilai 100 miliar milik Qiao Lijun akan menjadi miliknya. Jika demikian maka akan ada rumah. Dia sedikit bingung. Dengan prestasinya, sangat sulit untuk masuk universitas. Jika dia tidak lulus ujian, maka tidak ada apa-apa. Jadi jika dia hanya butuh keluar dari ujian masuk universitas, dia akan memiliki 20 miliar. Sama sekali tidak ada bahaya sama sekali. Dia kembali dan memberitahu putranya tentang ini. Tapi Li Xing tiba-tiba agitasi. Dengan tegas menentang Qiao Liju yang keluar dari ujian masuk universitas. Aku koma selama 18 tahun. Itu 18 tahun. Setelah aku bangun, semuanya dunia ini telah berubah. Teman-teman seumuran denganku, telah meninggalkanku di belakang. Uang adalah satu-satunya cara bagi ayah untuk mengejar mereka. Aku sudah berusia 40 tahun. Setiap hari aku harus berurusan dengan orang yang lahir pada tahun 2000. Apakah kamu mengerti ayahmu? Kalau begitu, bagaimana dengan usaha kita sebelumnya? Anggaplah saja aku seolah-olah aku buta. Kamu juga menjalani kehidupan nyatamu. Li Xing dikecewakan oleh ayahnya dan pergi. Dia juga kesulitan berdiri di antara dua pilihan sulit. Tapi dia tetap pergi ke tempat ayah Kie Kun untuk mendapatkan uang. Saat bersiap untuk menandatangani kontrak, dia menerima pesan dari putranya. Mengatakan dia sedang berada di lokasi ujian menunggu ayah datang. Ayah Kie Kun melihat bahwa dia menolak untuk menandatangani. Dia berpikir bahwa Qiao Liju pikir sejumlah kecil uang. Segera naikkan harga. 25 miliar okelah. Saya akan memberi Anda sejumlah besar segera. Saya mempertaruhkan semua uang saya untuk Anda ya. 25 miliar 300 juta. Dia mengingat kata-kata yang dikatakan putranya. Dia tidak ingin orang lain memandang rendah dirinya. Dia ingin berani untuk membuktikan dirinya. Dia meletakkan penanya. Dan menolak tawaran itu. Dia memutuskan untuk kembali ke ruang ujian. Tapi ayah Kie Kun mengirim seseorang ke pintu menunggu Qiao Lisi. Tiba-tiba Kie Kun muncul dan mengantar Qiao Lisi ke ruang ujian. Kie Kun adalah putra kandungnya. Hari ini, agar melindungi temannya, dia berniat untuk memukul ayahnya. Hari ini, siapa yang berani menghentikan Kak Qiao pergi ke sekolah untuk mengikuti ujian? Aku akan berurusan dengan orang itu. Kamu berani menentang ayahmu? Ayah. Ada ini yang sudah lama ingin kukatakan padamu.
Sudah sejak lama, kamu terlihat tidak menyenangkan di mataku. Ayo, tangani mereka untukku. Ayahnya sangat takut sehingga dia bahkan harus bersembunyi di dalam mobil. Kedua belah pihak bertarung. Pada saat ini, kelompok siswa hebat Lising telah tiba. Amankan dia ke ruang ujian.